Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Teman-teman, terima kasih sudah support Cici sehingga Cici Tarot semakin berkembang dan juga Cici semakin bersemangat ya. Untuk menemani kalian dari pagi, siang, dan malam. Oke. Sekarang ini saya akan bantu membacakan energi dia ya, bagaimana kondisi hatinya dia saat ini. Saya akan bantu membacakan dengan kartu listrik atau kartu ceki ya. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, fokuskan energi kamu di saat saya shuffle kartunya ya. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, juga sahabatku semua yang ada di luar negeri ya. Dimanapun kalian berada, Cece doakan semoga kalian semua sehat, juga sukses. Amin. Dan semoga apapun yang menjadi harapan kamu semuanya dimudahkan Tuhan dan semoga sukses besar. Amin. Oke. Saya tidak akan menyita waktu kalian. Saya akan bantu menarik energi dia ya. Coba fokuskan kamu saat Cece shuffle kartunya ya. Siapa yang sedang kamu fokuskan ya. Bagaimana kondisi dia dan bagaimana hatinya sekarang ini ya. Terutama kamu yang sudah barangkali tidak ada komunikasi atau kalau ada komunikasi on off ya. Bagaimana sebetulnya kondisi hati dia sekarang ini saat kamu melihat video ini. Oke, video ini adalah timeless ya. Jadi di saat kamu melihat video ini itulah energi dia ya. Oke. Bagaimana kondisi hati dia sekarang ini? Oke, cukup ya. Bagaimana kondisi hati dia sekarang ini? Kondisi dia sekarang ini sepertinya sedang banyak kebingungan ya. Karena dia di sana ternyata banyak yang memang apa ya, di dalam kehidupan ekonominya itu kelihatan semakin berkurang nilai ekonomi dia. Ya, kalaupun dia berjuang sekuat tenaga tapi belum mendapatkan apa yang dia inginkan atau dia dapatkan ya. Dan itu yang membuat dia overthinking ya, karena dia kepingin banget mungkin bisnisnya lancar, pekerjaannya lancar, punya uang banyak, tapi kondisi dia bingung ternyata dia tidak bisa mendapatkan sesuai apa yang diharapkan dan pekerjaannya ini membuat membuat dia selalu overthinking ya, karena mungkin komisi tidak mendapatkan apa yang diharapkan, kemudian kalaupun bekerja proyek juga itu saja begitu. Jadi belum ada lebih-lebih gitu ya, sehingga kalaupun kepingin sesuatu itu belum bisa mendapatkan sesuai yang dia inginkan. Itulah sekarang kondisi karena carut marutnya ekonomi dia, dan juga ada sebagian yang hanya pas-pasan, hanya sebagian juga masih mencari pekerjaan baru. Itu adalah sebuah karma, tetapi dia juga tidak sadar akan hal itu. Di saat kondisinya seperti itu, di dalam hati terkecil dia ingin banget ketemu dengan kamu ya.
Ya di samping kangen sama kamu juga merasa kalau dengan kamu ini hidup dia stabil ya. Dan dia tidak berani menghadapi kamu karena memang sudah berpisah. Nah, ini teman-teman bagi yang sudah betul-betul berpisah ya. Dia tidak ada keberanian ya di sini di saat berpisah ini karena egonya tinggi jadi dia lebih apa ya, lebih mementingkan egonya, dia lebih kedepankan egonya daripada logikanya ya. Sehingga logikanya dia ini kangen sama kamu tapi egonya yang menutup ya. Sehingga inilah yang terjadi ya. Jadi rindu tapi dipendam ya. Rindu tapi menyiksa dia ya. Jadi sekuat apapun dia di dalam hatinya merindukan kamu, tapi dia sampai nyesek menahan rindu ya. Sampai barangkali ada yang sampai menangis, kemudian menyepi sendiri, mojok, melamun. Nah, itulah kondisi dia. Karena apa? Karena dia lebih berat egonya daripada logikanya ya. Nah, kalau pakai logika dia kangen kan ya sudah, langsung ditemui aja, chatting, telepon kan beres. Kenapa harus dipendam ya? Kenapa harus gengsi kan begitu ya? Nah, inilah kondisi dia yang lebih berat egonya ya. Oke. Dan dia sebetulnya ada perasaan menyesal ya. Karena bagaimanapun kamu masih tetap apa ya? Tetap yang terbaik ya. Dia sekarang ini kondisinya betul-betul kantong bolong ya. Banyak yang kantong bolong, itulah kebingungan ya. Terutama ada hubungan LDR dengan kamu. Jadi di sini kalaupun dia kelihatan baik-baik saja, kalaupun dia ini seperti apa ya, Cece kelihatannya tuh dia baik-baik saja tuh, dia juga kerja tuh. Nah, tuh ya. Iya memang dia kelihatan baik-baik saja karena dia ego. Jadi pintar menyembunyikan perasaannya. Dia bisa menyimpan semua rahasia tentang hatinya. Dia bisa menyembunyikan semua tentang hal pekerjaannya. Dia pintar menyembunyikan keuangannya. Jadi jangan kaget ya kalau kamu bisa melihat dia seperti baik-baik saja. Terutama di sini yang LDR kan tidak tahu secara langsung ya. Nah, ini juga pintar dia menyembunyikan ya. Ditanya, kamu sudah bekerja? Iya, saya sudah bekerja. Nah, realnya kamu tahu nggak kalau dia bekerja atau enggak ya? Bagaimana penghasilan kamu? Ah, banyak. Nah, gitu ya. Lah ini kan ya cuma bicara saja untuk menutupi. Padahal di sini banyak yang kantong bolong, juga banyak yang kebingungan karena apa ya? Penghasilannya pas-pasan gitu ya. Kalaupun dia seorang yang punya posisi bagus pun dia juga pengeluarannya banyak. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan tidak imbang juga sama aja dengan kantong bolong ya. Gaji besar kalau pengeluaran besar juga sama saja ya. Nah, seperti itu. Terutama kalau mungkin pekerjaan-pekerjaan proyek seperti itu kan juga dapat banyak ya. Nah, tapi juga pengeluarannya banyak ya untuk akomodasi ya, untuk dan lain-lain kan banyak juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Inilah kondisi dia di sana, ya sekarang ini kalaupun kamu tahu dia itu baik-baik saja sebetulnya tidak demikian ya. Dan kondisinya lebih banyak beberapa hari ini banyak ruwet ya dari kemarin sampai sekarang kondisinya lebih banyak ruwet ya. Dia kangen sama kamu tapi dia masih tidak bisa apa ya, tidak bisa menghubungi kamu. Banyak yang tidak bisa menghubungi kamu karena egonya. Dia ini kepikiran dengan kamu, sedih ya saat berpisah itu sedih, kepikiran kamu, banyak melamun begitu ya. Terutama kamu yang bawel cerewet keras ini, waduh dia malah ndak berani lagi nih. Bagi kamu yang berdealing dengan dia yang berdealing dengan dia yang pendiam gitu ya, sementara kamu keras, bawel, cerewet, waduh
ya malah dia nggak berani hubungi kamu ya, karena kondisi kamu yang tegas gitu ya, yang keras, tegas gitu ya, nggak akan berani. Terutama yang bawel, cerewet juga nggak akan berani kalau nggak kamu yang telepon, kalau nggak kamu yang chatting. Nah, begitu ya. Dia kondisi sekarang ini ada sebagian yang sakit ya. Mungkin istrinya yang sakit atau dia sendiri yang sakit, keluarganya yang sakit, mungkin bapak ibunya yang sakit dan kondisi dia ada yang sakit tapi disembunyikan. Ada yang sampai masuk ke rumah sakit pun disembunyikan ya. Berharap tetangga tidak tahu, berharap teman tidak tahu, berharap keluarga tidak tahu ya. Kalau sampai tahu dibilangkan sama kamu, malu dia. Nah, itu ya. Itu sehingga banyak rahasia yang masih disembunyikan. Ini bagi mereka yang meninggalkan kamu karena dia menikah dengan yang lain atau dia berkomitmen dengan yang lain. Nah, bagi kamu yang benar-benar sabar, ikhlas, kamu melihat kondisi ini ya tenang-tenang saja ya. Nah, seperti itu justru kamu rezeki kamu makin lancar, kamu disayang Tuhan dan kamu mendapatkan banyak-banyak keberkahan dari kesabaran kamu. Sementara yang menyakiti kamu, dia harus menanggung karma. Karena sebuah karma itu tentunya tidak akan lepas dari perbuatan manusia itu sendiri ya. Baik buruknya karma itu ada. Nah, kembali lagi dia kalaupun terjadi ekonomi seret begini, ya kembali lagi itu juga sebuah karma, tapi terkadang orang itu tidak sadar, kemudian ada juga yang orang menyakiti kamu, kemudian tiba-tiba dapat musibah, istrinya sakit, dia sendiri sakit, mungkin orang tuanya sakit. Nah, ini juga karma, terkadang orang tidak sadar akan hal itu. Terutama yang di ekonomi ya, seret itu juga terkadang dia tidak sadar ya. Ini kembali lagi karena ego ya, jadi dia tidak sadar akan semua yang terjadi pada kondisi dia. Nah, ini sebetulnya adalah tipe-tipe orang yang menurut saya ya memang orang ego ya. Tapi apapun itu dia sebetulnya juga ini ya, lagi banyak kepo terhadap kamu, terutama ada juga tidak semua sih ya, ada yang sebagian ini dia ini apa ya, ada yang magic ya, pakai magic ya. Nah, seperti itu, hati-hati karena masih dominan dari beberapa hari banyak yang pakai magic ya, hati-hati ya. Nah, ini ya kuatkan doa kamu ya kalau melihat kondisi seperti ini karena magic ini ya kalau baik ya nggak apa-apa, kalau nggak baik kan juga kurang ini ya. Nah, ada juga dari dia di sana juga apa ya, sebetulnya dia ini mengagumi kamu ya, dia mengagumi kamu, dia mengagumi kesetiaan kamu dan perjuangan kamu. Hanya karena dia ego, itulah kenapa dia belum berani menemui kamu ya. Nah, kalaupun sebetulnya di dalam hati kecil dia nih kepingin ketemu kamu, ngobrol sama kamu, chatting sama kamu, telepon sama kamu, curhat, pokoknya kepingin ketemu secara fisik, itu ada keinginan itu. Tapi ya dasar memang orangnya ini ego banget seperti itu. Ya kembali lagi dia, hanya nyesek gitu ya, dia menyimpan kuat-kuat ya kerinduannya ini. Bahkan sampai dia ada yang sebagian tidak, apa ya, tidak nafsu makan, kemudian lihat di gadget kamu, di gadget dia itu foto kamu maksudnya Cece begitu. Kemudian ya banyak hal lah tentang kamu itu dia rindukan gitu, tapi karena ada sebagian kamu yang keras gitu ya dia nggak berani gitu, takutnya kalau ada pertengkaran ulang, pertengkaran baru, itu yang membuat dia ya juga bingung dan juga takut. Nah, gitu ya. Terutama kalau dia sudah meninggalkan kamu menikah dan dia lebih memilih orang lain. Nah, ini juga takut dengan pertengkaran. Kalau ketemu kamu takut, ya takutnya apa?
ya nanti terjadi keributan, ini yang dia takutkan. Tapi dia juga mengakui bahwa dia kagum akan kesetiaan kamu dan perjuangan kamu. Dia tidak menutup mata semua perjuangan kamu, kemudian kesetiaan kamu, dia tahu hal itu. Tapi dia yang sudah terlanjur menikah dengan orang lain, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sebetulnya juga maunya kamu, tapi berhubung udah terlanjur dia dengan yang lain, ya dia harus menjalani kehidupan yang sekarang dulu. Nah, nanti di dalam perjalanan rumah tangga dia seperti apa ke depannya, ya dijalani aja begitu. Karena mau menuju ke kamu itu dia banyak yang bingung. Bingungnya apa? Satu, terlanjur dia sudah komitmen dengan orang lain, kalau balik kepada kamu, benar-benar dia harus perhitungan banget ya, perhitungan, dampak dari semua keputusan yang akan, dia ambil nanti. Jadi, betul-betul hati-hati, hati-hati dan lebih perhitungan ya. Inilah kondisi dia yang memang harus hati-hati dalam mengambil keputusan ya. Tapi dia tetap kagum akan kesetiaan kamu dan perjuangan kamu. Cuma di sini dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya pasrah kepada Tuhan. Dia berpikir kalau memang jodoh tak lari kemana, dan suatu saat jika ada jodoh pasti ada jalan untuk menuju ke kebaikan begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Itulah kondisi dia yang dia kagum akan kesetiaan kamu dan perjuangan kamu ya. Tapi kondisi dia masih yang banyak menyakiti kamu, yang banyak mengecewakan kamu ini, dia lagi berjuang untuk memperbaiki ekonomi ya. Karena ekonomi dia, jujur saja mungkin setelah tidak bersama kamu, ekonomi dia agak sedikit, menurun ya. Nah seperti itu. Dan dia perlu perjuangan keras untuk mengarah ke sana ya, menuju ke sana. Nah ini biasa kalau memang dia berdealing dengan orang lain, ini juga butuh pengeluaran banyak, sehingga dia juga kerja keras gimana caranya bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan, tapi selalulah belum bisa mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan. Masih kondisi itu-itu saja ya. Keuangan juga masih itu-itu saja, belum dapatkan hasil yang maksimal. Ada juga yang memang betul-betul belum mendapatkan hasil gitu ya, sehingga banyak merasa benar-benar kebingungan ya, seperti itu. Inilah teman-teman kondisi dia di sana, yang jelas perlu perjuangan dia untuk menuju ke kesuksesan ya. Karena apa? Ya karena banyak sebagian dari dia ini tidak sadar ya bahwa ekonomi dia carut marut itu adalah karena dampak dari apa ya? Dampak dari itu tadi apa? Karma ya. Karena orang menyakiti hati orang itu ya memang menurut dia biasa saja, tapi dia tidak sadar bahwa dampak semua itu dia akan menjalani sebuah karma berat ya. Karena menyakiti orang itu, kalau orang itu masih selalu saja perasaannya sakit, maka akan apa ya, karma itu akan jalan terus. Nah ini ya, itulah gunanya kita harus sabar, gunanya kita harus ikhlas menjalani dan bisa memaafkan. Dengan cara begitu, maka justru kamu yang akan mendapatkan apa ya, keberkahan, rezeki lancar ya. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini, bahwa dia masih kagum kesetiaan kamu dan perjuangan kamu hanya karena dia egonya tinggi. Egonya yang berperan, jadi bukan logika tapi egonya yang berperan ya. Sehingga dia untuk menemui kamu betul-betul belum ada keberanian, terutama kamu yang keras ya. Kan ada tuh yang keras, bawel, cerewet itu dana-dana tuh. Dia betul-betul hati-hati untuk menuju ke kamu ya. Dia pastikan kalau memang mau menuju kamu itu, dia pastikan bahwa ketemu kamu itu baik-baik saja. Yang intinya dia takut banget
tertolak, takut banget kalau kamu emosi dan marah. Karena ya namanya kamu disakiti, kemudian ditinggal ditinggal apa ya, ditinggal menikah, tiba-tiba ditinggal menikah, ndak ada klarifikasi, kamu cari di rumah tidak peduli, kemudian dicari di kantor dia menghilang, ataupun kalau ketemu ada bahasa yang nggak enak di telinga, nah kamu juga bete dong, nah itu kan tersakiti juga. Dicari di rumah, tidak ada dukungan keluarga, malah keluarga tidak mendukung kamu ya, justru mendukung, ini ya, dia, itu yang membuat kamu juga kecewa ya. Dengan kondisi inilah itu suka sebuah karma. Nah ini ya, makanya teman kalau memang ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Jodoh mati rezeki itu Tuhan yang ngatur, tapi minimal kalau kita bisa berbuat baik, maka kedepannya akan ada sesuatu kebaikan yang kita petik. Jadi kalau berbuat baik itu tidak ada ruginya untuk diri kita sendiri. Semua kembali lagi juga untuk diri kita ya. Jadi tetap semangat, sukses untuk Anda. Apabila kalian butuh pencerahan, butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kamu hubungi ya. Dan inilah dia yang, apa ya, meninggalkan kamu, menyakiti kamu, banyak bikin kamu kecewa, bahwa dia di sana masih kagum kesetiaan kamu dan perjuangan kamu. Oke, terima kasih, sukses untuk Anda semuanya, sampai ketemu di reading berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.